Perkenalkan, nama saya Maria Yonarta Alberta Kobo dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Pada hari ini, saya akan membawakan renungan tentang Injil hari ini. Namun sebelum memulai permenungan kita pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus bersama Bunda Maria. Terima kasih atas nafas kehidupan dan kesehatan bagi kami semua sampai saat ini juga. Sebentar lagi ya Bapa, kami akan memulai dengan permenungan kami pada hari ini. Semoga apa yang kami dengar dan apa yang kami renungkan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah maupun gereja. Kami yakin dan percaya dengan kuasa dan perantaraan Roh Kudus-Mu, kami akan melancarkan kegiatan kami pada hari ini. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepada-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai ayat 23. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban?" Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, judul permenungan yang saya bawakan pada hari ini adalah belum tentu baik. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Injil hari ini mengajarkan kita tentang hal yang baik dan hal yang buruk. Di dalam Injil yang baru saja kita dengar dalam ayat 15, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Dari ayat ini saudara-saudari, kita tahu bahwa yang dipengaruhi dari luar itu belum tentu buruk, dan dari dalam diri sendiri belum tentu baik, atau terkadang dari dalam dirilah itulah yang sangat buruk. Sama halnya dengan kita, meski terkadang kita memuji orang bahwa dia itu baik, cantik, pintar, ganteng, dan lain sebagainya, tetapi jauh di dalam lubuk hati kita terkadang ada iri hati, dengki, dan ada
hal-hal licik yang sedang direncanakan untuk menjatuhkan seseorang. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kitab suci, Yesus Kristus mengajarkan kita tentang kebaikan untuk keselamatan di hari kelak. Setelah persiaran kita di dunia ini, kita dapat menempati kerajaan surga sebagaimana mestinya yang telah diajarkan Yesus Kristus. Bukan seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang setiap harinya hanya memikirkan hal-hal licik untuk menjerumuskan Yesus dan disalibkan dan dihukum mati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kita sudah diciptakan dengan telinga untuk mendengarkan. Mengapa tidak mendengar dan mengikuti arahan untuk kebaikan? Mengapa harus pura-pura tuli dengan keadaan? Semua ini tergantung pribadi masing-masing. Mau mendengarkan dan mengikuti arahan, atau hanya mau mengikuti kemauan sendiri dan tetap pada hal yang buruk. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, maka dari itu saya mengajak kita semua, Anda dan saya, untuk masuk ke dalam diri kita masing-masing, membuka diri demi kebaikan dan perubahan di dalam diri kita sendiri. Atau kita mau menutupi diri dan tidak mau mendengarkan. Karena ketika kita tidak mendengarkan, itu hanya menjerumuskan kita untuk kejahatan. Karena ketika kita menutup diri, maka akan timbul iri hati dan dengki terhadap orang yang mengalami banyak perubahan. Orang yang mengalami banyak perubahan karena dia setia untuk mendengar dan setia untuk mengikuti arahan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.